Angiospermae merupakan salah satu kelompok tumbuhan terbesar yang hidup di daratan bumi. Nama Angiospermae diambil dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu angion yang berarti wadah, dan sperma yang merupakan bentuk jamak dari biji. Diperkenalkan oleh Paul Herman tahun 1960, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup merupakan salah satu tumbuhan berbiji selain tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Angiospermae dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu dikotil atau tumbuhan berbiji belah dan monokotil atau tumbuhan berbiji tunggal. Ada sekitar 270.000 spesies Angiospermae yang dikenal sampai saat ini. Angiospermae mencakup semua tumbuhan yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Bunga di sini memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, sedangkan karpel ialah daun yang dimodifikasi membungkus benih kemudian dapat berkembang menjadi buah. Daun buah merupakan ovarium atau megasporofil yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Philodendron adalah salah satu spesies tumbuhan yang berasal dari famili Araceae. Dalam bahasa Yunani, philodendron berasal dari kata philo yang berarti cinta dan dendron yang berarti pohon. Maka, philodendron bermakna pohon cinta. Philodendron banyak dijumpai di hutan-hutan tropis seperti di Indonesia, tepi rawa, pinggir sungai, dan maupun di pinggir-pinggir jalan. Philodendron ada juga yang hidup pada permukaan batang pohon yang menggunakan akarnya yang merambat. Tanaman ini ditemukan pertama kali oleh Schultz pada tahun 1832 di hutan tropis Brazil bagian tenggara. Tanaman ini memiliki cukup banyak jenis yang banyak tersebar dan dikembangkan di seluruh dunia. Di dalam genus Philodendron sendiri terdapat sekitar 700 spesies. Untuk spesies lainnya, baik yang sama maupun spesies baru, juga banyak ditemukan di beberapa hutan di Amerika. Tumbuhan philodendron memiliki banyak ragam untuk ukuran dan bentuk daun sesuai dengan jenisnya, sehingga keragaman inilah yang dijadikan oleh para ahli botani sebagai kunci determinasi dalam menentukan spesies yang ditemukan di habitat asalnya. Pisang hias yang memiliki nama latin Heliconia indica lamek ini tidak diambil buahnya. Pisang ini sering ditanam di rumah sebagai hiasan. Pisang ini diperbanyak dengan menggunakan anak-anaknya. Pisang hias dibagi menjadi dua, yaitu pisang kipas dan pisang pisangan. Disebut pisang kipas karena bentuknya seperti kipas. Nama lain pisang kipas adalah pisang Madagaskar. Diduga berasal dari daerah Madagaskar. Sedang pisang-pisangan berbatang semu yang kecil-kecil dan tumbuh berumpun indah ditanam di muka rumah karena bentuknya kecil. Pisang hias memiliki kingdom Plantae. Subkingdomnya yaitu Tracheobionta. Superdivisinya Spermatophyta. Divisinya Magnoliophyta. Kelasnya Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil. Subkelasnya Zingiberidae. Ordo Zingiberales. Famili Heliconiaceae. Genus Heliconia. Spesies Heliconia collinsiana. Khasiat pisang hias yaitu tangkai daun Heliconia collinsiana berkhasiat sebagai obat sakit mencret. Yang kedua, untuk obat mencret dipakai kurang lebih 15 gram tangkai daun Heliconia collinsiana. Kemudian dicuci, lalu dipotong-potong dan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih selama 15 menit dan disaring. Hasil saringan diminum 2 kali sampai banyak pagi dan sore. Pisang hias juga memiliki kandungan kimia di dalamnya. Bunga dan daun Heliconia collinsiana mengandung saponin dan flavonoida. Di samping itu, daunnya juga mengandung tanin serta bunganya mengandung polifenol. Apakah kalian pernah mendengar tentang bunga asoka? Bunga yang memiliki nama latin Ixora paludosa ini memiliki bentuk yang kecil-kecil dan memiliki warna mencolok sehingga dijadikan menjadi tanaman hias serta dibentuk bonsai dan menjadi pagar. Berikut adalah nama ilmiah detailnya. Sistematika bahan: Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, Ordo Rubiales,
famili Rubiaceae, genus Ixora, dan nama spesiesnya adalah Ixora paludosa. Bunga ini memiliki morfologi tumbuhan akar berbentuk bunga jarum, merupakan akar tunggang dan dapat menyebar ke semua arah. Batangnya merupakan batang yang tegak, perdu, berbentuk bulat atau teres, sedikit bercabang, permukaannya kasar, dan memiliki bekas-bekas perlekatan daun. Daunnya merupakan daun tunggal, letaknya berhadapan, bertangkai pendek, ujungnya tumpul, pangkalnya tumpul, tepinya rata, dan daunnya berwarna hijau, daun penumpu tidak rontok. Bunga merupakan bunga majemuk yang terletak pada ketiak daun atau di ujung batang. Kelopaknya berbentuk seperti cawan, ujungnya runcing, mahkotanya berbentuk lonjong. Buahnya memiliki bentuk yang bulat melebar berukuran kecil, termasuk buah batu, dimahkotai oleh gigi kelopak kecil ketika masih muda berwarna hijau, berwarna ungu ketika sudah matang. Bijinya termasuk biji berkeping dua atau yang nama lainnya Dicotyledonnae, berbentuk lonjong dan berukuran kecil dan berwarna putih. Berdasarkan kandungan dan fakta, bunga ini memiliki khasiat dan manfaat juga, seperti mengatasi disentri, humor organik, dan wasir. Kedua, mengobati luka memar. Tiga, melancarkan haid. Keempat, mengobati kram pada betis. Gamelia arborea atau yang biasanya kita sebut dengan jati putih adalah salah satu tanaman di daerah tropis yang merupakan salah satu tanaman penghasil kayu yang sangat produktif. Tanaman jati putih berasal dari Asia Tenggara dan di negara lain biasanya dikenal dengan nama gamari atau gumadi di India, atau gamar di Bangladesh, dan yemane di Myanmar. Banyak ditanam sebagai tanaman pelindung, sebagian besar dimanfaatkan sebagai tanaman komersil. Sekarang, bulan Januari 2009, tanaman ini banyak ditanam di daerah Kabupaten Bulukumbang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Para petani tertarik dengan nilai kayu jenis ini. Semua bagian pohon dapat dimanfaatkan untuk dijual, mulai dari batang, cabang, bahkan buahnya. Nilai ekonomis kayu ini sangat tinggi dan membuat tanaman ini ditanam di tepi jalan, di kebun, di halaman, dan sebagainya. Adapun klasifikasi tanaman ini berada pada kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, Odolamiales, famili Fabaceae, genus Gamelina, dan spesies Gamelina arborea. Deskripsi buah dari tanaman ini yaitu buahnya berdaging panjang 20-35 mm, kulit mengkilat, meskokarp lunak, agak manis, biji keras seperti batu, panjang 16-35 mm, permukaan licin, satu ujung bulat, ujung lainnya runcing, terdiri dari 4 ruang, jarang dijumpai 5 ruang, sedikitnya 1 ruang berisi benih. Jarang dalam satu buah terdiri dari 2 biji batu, ukuran benihnya meningkat menurut ukuran biji, yaitu panjang 6-9 mm, berat 1000 butir biji batu sekitar 400 gram. Ya, begitu tadi adalah deskripsi dari Gamelia arborea. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Dengan Angiospermae atau tumbuhan berbiji yang merupakan kelompok tumbuhan terbesar di dunia Dan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. serta otomatis sebagai penghasil oksigen terbanyak di dunia. Maka, rawatlah tumbuhan sebagaimana apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.